Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya anak-anak. Kali ini kita akan bahas kelas 6 tema 2 subtema 1 pembelajaran 6 ya anak-anak. Kapan dan di mana kita harus menerapkan hidup rukun dalam perbedaan? Bisakah kita menerapkannya saat berolahraga? Ayo berlatih. Bermain dalam berolahraga membutuhkan persatuan agar kita dapat menerapkan tujuan yang diharapkan. Kamu dan temanmu akan bermain dengan mempraktikkan kembali teknik berjalan yang benar. Masih ingatkah kamu dengan permainan talikan pitanya? Hari ini kamu akan bermain dengan permainan yang berbeda dengan menggunakan teknik berjalan. Sebelumnya kamu bisa mendiskusikan kembali teknik berjalan dengan teman sekelasmu. Kepala tegak, bahu santai, ayunkan lengan tidak lebih tinggi dari dada, punggung tegak, tangan mengepal longgar, tumit kaki depan menyentuh tanah terlebih dahulu, postur tubuh lurus, otot perut dijaga tetap kencang, otot paha santai, otot lutut dikencangkan. Kamu akan bermain oper kantongnya. Perhatikan cara bermainnya, oper kantongnya. Bagilah kelas menjadi beberapa kelompok. Setiap kelompok terdiri dari 6 orang. Setiap kelompok memiliki satu kantong kacang yang diletakkan di atas kepala. Setiap kelompok dibagi menjadi 2 kelompok kecil dan berdiri saling berhadapan dengan jarak sekitar 15-20 meter atau sesuai dengan kebutuhan. Setiap pemain di sebelah kiri depan memulai permainan setelah mendengar peluit. Pemain paling depan berjalan cepat menuju rekannya di seberang depan. Saat memasuki batas lapangan, pemain harus memberikan kantong kacang kepada temannya dan diletakkan di atas kepala. Pemain pertama cepat berjalan menuju barisan belakang. Teman yang memiliki kantong kacang berjalan cepat ke arah tim di seberang depan dan memberikan kantong kacang kepada teman yang berdiri di barisan paling depan. Kemudian, dengan cepat ia berjalan menuju ke belakang barisan. Pemain berikutnya berjalan cepat menuju barisan di seberangnya dan melakukan hal yang sama. Begitu seterusnya sampai semua anggota kelompok selesai menempati ruang seberang. Kelompok yang seluruh anggotanya lebih dulu berpindah tempat ke rumah teman adalah pemenangnya. Setelah selesai bermain, kamu dapat melakukan refleksi bersama teman dan gurumu. Bagaimana perasaanmu saat bermain bersama teman? Adakah perbedaan yang kamu temukan? Bagaimana kamu menyikapinya? Ayo membaca. Menjadi petugas pengibar bendera tidaklah mudah. Tugas tersebut adalah tugas tim yang terdiri dari beberapa orang dan membutuhkan kerjasama yang baik. Setiap anggota harus memahami anggota lain sehingga upacara dapat berjalan dengan khidmat. Menjadi petugas pengibar bendera sangatlah mulia. Bacalah teks berikut dalam hati. Pengibaran sangsaka merah putih. Peristiwa proklamasi kemerdekaan melibatkan banyak pihak. Salah satunya adalah mereka yang mengibarkan sangsaka merah putih. Berkibarlah bendera merah putih menegaskan berdirinya negara Indonesia yang merdeka dan berdaulat. Abdul Latif Hendraningrat adalah salah satu pengibar bendera pada 17 Agustus 1945 di Pegangsaan Timur, Jakarta. Ia adalah lulusan Sekolah Tinggi Hukum. Saat menjadi mahasiswa, ia mengajar bahasa Inggris di beberapa sekolah menengah swasta, seperti yang dikelola oleh Muhammadiyah dan perguruan rakyat. Ia juga ditugaskan ke New York untuk memimpin rombongan tari. Abdul Latif Hendraningrat pernah menjadi pasukan pembela tanah air PETA dan ikut dalam berbagai pertempuran. Ia pernah menjabat komandan komando kota ketika Belanda menyerbu Yogyakarta 1948. Kemudian ia ditunjuk sebagai atase militer RI untuk Filipina 1952
lalu dipindahkan ke Washington hingga tahun 1956. Berdasarkan bacaan di atas, tulislah informasi penting pada peta pikiran berikut. Pengibar sangsaka merah putih. Apa, mengapa, siapa, bagaimana, kapan, di mana. Diskusikan peta pikiranmu dengan teman di kelompokmu. Kembangkan informasi pada peta pikiran menggunakan kalimatmu sendiri. Serahkan hasil pekerjaanmu kepada gurumu. Mengibarkan bendera merah putih merupakan salah satu wujud dari menjaga persatuan. Untuk melakukannya, dibutuhkan kerukunan dari anggota petugasnya. Ayo menulis, kamu sudah belajar tentang pentingnya hidup rukun dalam persatuan. Tulislah 3 contoh wujud persatuan dan buatlah rencana untuk mewujudkannya dalam kegiatan di kelasmu. Tuliskan juga manfaatnya. Bacalah tulisanmu di depan teman kelompokmu dan sampaikan kepada guru setelah selesai. Ayo renungkan apa yang telah kamu pelajari hari ini, bagaimana manfaatnya dalam kehidupan sehari-hari. Kerjasama dengan orang tua, diskusikanlah bersama orang tuamu di rumah tentang pentingnya hidup rukun dengan teman. Sampaikan hasilnya kepada gurumu. Sekian, terima kasih. Tetap semangat ya anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.